Halo, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Laisma Nekat Lomas Leuf. Semoga Bapak, Mama, Kakak, Adik, serta basodara-basodari semua dalam keadaan sehat selalu. Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi pada channel ini, agar Bapak, Mama, Kakak, Adik, serta basodara-basodari semuanya selalu menjadi orang pertama yang menonton saat channel Laisma Nekat Lomas Leuf mengupload video-video terbaru seputar Pahmanikin Kuanso ETTS khususnya dan wilayah Provinsi NTT pada umumnya. Terima kasih dan selamat menonton. Semoga dapat terhibur selalu. Salam Floba Morata. Sejarah asal mula berdirinya Kerajaan Amphoan. Amphoan merupakan salah satu bekas daerah swapraja yang terletak di wilayah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Di tengah perkembangan teknologi internet masa kini yang semakin berkembang pesat hingga dapat terjangkau hingga pelosok negeri mengakibatkan banyak orang yang mengetahui wilayah Amphoan dikarenakan kondisi jalur transportasi daratnya yang ekstrim dan sangat berbahaya hingga sulit dilalui saat musim panas apalagi saat musim penghujan tiba. Ditambah lagi dengan keberanian serta skill super berani para sopir pengemudi bus Amphoan yang nekat melewati bahkan sanggup menaklukkan jalur Amphoan super ekstrim itulah yang mengakibatkan daerah Amphoan semakin terkenal luas di media sosial dikarenakan terdapat banyak rekaman video singkat yang beredar luas di beberapa channel YouTube, Facebook, WhatsApp. Dan ditambah lagi dengan kesulitan akses signal seluler baik itu signal Telkomsel maupun signal Indosat yang buruk dan ketiadaan jaringan listrik di beberapa perkampungan di sana, menyebabkan Amphoan jadi semakin terkenal. Asal mula nama Amphoan yang kita sebut saat ini dengan sebutan nama Amphoan dikenal dan disebut dengan penambahan huruf G di belakang nama Amphoan dikarenakan saat itu, menurut cerita kemungkinan besar terjadi kesalahan penulisan dan penyebutan serta pelafalan petugas pemerintah masa awal kemerdekaan dalam proses pembuatan administrasi negara. Kesalahan penyebutan nama tersebut juga menurut cerita beberapa tua adat di Amphoan menceritakan kemungkinan penyebutan nama Amphoan mengikuti penyebutan dan penulisan serta pelafalan yang sudah umum dalam berbagai dokumen Belanda saat itu. Menurut mereka, nama kerajaan Amphoan mengikuti nama raja pertama mereka yang sudah terbentuk jauh sebelum masa penjajahan yakni Bapa Phoan Sila yang jika nama dari Bapa Phoan Sila diterjemahkan dalam bahasa Dawan setempat disebut Amphoan, yang artinya Bapa Phoan. Am adalah bahasa Dawan dari Bapak, sedangkan Phoan adalah nama dari Bapa Phoan Sila. Kondisi jalan di wilayah Amphoan, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat memilukan. Hampir sebagian besar tidak beraspal, berlubang, kelikir berserakan dan badan jalannya pun bergelombang di musim kemarau. Debu tebal bagaikan awan putih berterbangan ketika kendaraan melintas, sedangkan di musim penghujan seperti saat ini jalannya sangat licin. Ditambah lagi dengan guncangan tubuh yang begitu dahsyat saat berada di dalam kendaraan. Bahkan badan kita pun miring kiri dan kanan, tiba-tiba pantat terangkat dari tempat duduk. Seperti sedang berdisko dengan lagu Nona Manis goyang ke kiri dan ke kanan. Sudah begitu, harus makan debu. Tubuh pun akan terasa remuk. Selain kondisi jalan yang rusak, kita pun dipaksa untuk melintasi perbukitan yang begitu terjal dan sangat licin. Ditambah lagi dengan harus menaklukkan sekitar kurang lebih 54 kali tanpa jembatan. Dengan ukuran yang bervariasi ada yang lebarnya sekitar 100-200 meter. Dan ada pula beberapa kali besar tanpa jembatan yang lebarnya sekitar 400 sampai dengan 500 meter. Di sepanjang perjalanan kurang lebih 181 km dari ibu kota Provinsi NTT. Dengan jarak tempuh sekitar kurang lebih 9-10 jam lamanya dengan menggunakan kendaraan roda 4.
Dari kota Kupang menuju Upoli di Amana. Upoli merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara Republik Demokratik Timor Leste, RDTL. Saat musim penghujan seperti saat ini juga selalu mendatangkan banjir besar. Akibatnya, warga di 6 kecamatan, yakni Amphoang Timur, Amphoang Utara, Amphoang Selatan, Amphoang Barat Laut, Amphoang Barat Daya, dan Amphoang Tengah, menjadi terisolasi. Banjir yang mengurung wilayah seluas 1.679 km persegi itu membuat warga tidak bisa kemana-mana, termasuk pelajar dan guru tidak bisa ke sekolah. Itu terjadi karena wilayah ini dilintasi sedikitnya 100 sungai besar dan kecil yang selalu meluap pada musim hujan. Tidak ada jembatan sehingga untuk menyeberang, warga harus rela menunggu sampai sungai dan banjir surut. Sungai yang masih meluap membuat warga tidak bisa menyeberang. Berangkat dari cerita sejarah yang begini menarik, dan penuh perjuangan para leluhur Amphoan dalam memperjuangkan serta mempertahankan daerahnya dari para penjajah Belanda, berbanding terbalik dengan kenyataan saat ini, di mana hampir sebagian besar jalan di daerah Amphoan lebih didominasi jalanan tanah yang tak pernah tersentuh aspal. Bahkan walaupun tanah Amphoan tergolong daerah perbatasan di negara yang telah merdeka ini. Sangat disayangkan jika daerah yang indah ini hanya dilewatkan begitu saja tanpa kolaborasi antara mata hati dan pikiran. Hawa udaranya sangat alami, menyejukkan. Hamparan padang rumput hijau diselingi beberapa pohon kayu putih amat elok dipandang. Ditambah lagi dengan lebatnya hutan Ampupu serta kekayaan alamnya yang begitu melimpah, bahkan Amphoan sangat terkenal dengan madunya yang begitu manis, wangi cendananya yang begitu harum. Hamparan pohon pinus begitu menyejukkan setiap mata yang melihatnya. Saat mendengar nama Amphoan, yang terlintas di pikiran kita adalah kondisi jalannya yang sangat memprihatinkan, bahkan perlu berpikir 1000 kali jika seseorang harus menginjakan kakinya di tanah Amphoan. Karena Amphoan memang tak seperti daerah-daerah lain di daratan timur. Perubahan tak kasat mata jelas terlihat di sana. Pembangunan jalannya juga sudah mulai nampak terlihat, walaupun baru dikerjakan kurang lebih 40 km dari Lelogama menuju Amphoang. Sehingga dengan tersentuhnya infrastruktur jalanannya, saya yakin suatu hari nanti keindahan alam Amphoang akan lebih terkenal lagi dari saat ini. Dari kaki Gunung Timau segala harapan masyarakat Amphoang ditentukan. Tentu perubahan ke arah yang lebih baiklah yang selalu dinantikan oleh masyarakat di sana. Gunung Timau, mungkin sudah waktunya ia bersinar. Ini akan menjadi bukti bahwa ia bukan sekedar berdiri kokoh tanpa tujuan di bumi Amphoang. Kelak, lewat dialah masyarakat Amphoang dapat mencicipi rasanya jadi bangsa yang merdeka. Sekian dan terima kasih. Wisneno no kankit alakit okoke. Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi pada channel ini, agar Bapak, Mama, Kakak, adik, serta basodara-basodari semuanya selalu menjadi orang pertama yang menonton saat channel Lais Manekat Lomas Leuf mengupload video-video terbaru seputar Pamanikin Kuanso ETTS khususnya dan wilayah Provinsi NTT pada umumnya. Terima kasih dan selamat menonton. Semoga dapat terhibur selalu.